Awalnya manusia itu ingin dimanjakan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diciptakanlah Adam dan Hawa, yang kemudian mereka hidup di surga penuh kesenangan dan dimanjakan hidupnya. Namun karena Adam berbuat pelanggaran akibat makan buah khuldi yang sebelumnya telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga lalu diturunkan ke bumi. Adam yang diciptakan dari tanah kering seperti tembikar yang dipilih sebagai khalifah. Lalu para malaikat heran dengan mengajukan pertanyaan kepada Allah, "Mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya?" Malaikat khawatir seperti jin yang telah diciptakan sebelumnya yang membuat kerusakan di bumi. Mereka saling membunuh dan saling menerkam, sehingga diutuslah iblis dengan bantuan malaikat untuk menghancurkan jin-jin tersebut. Iblis saat itu memegang kekuasaan atas langit dan bumi. Bahkan kala itu iblis dianggap makhluk paling mulia di antara malaikat-malaikat. Atas kemampuan dirinya merasa congkak, lalu memendam perasaan bahwa dialah yang layak disembah. Ketika Adam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ditiupkan roh kepada Adam, kala itu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, kecuali iblis dengan sombongnya tidak mau bersujud. Bersujud di sini bukan menyembah, tapi atas nama ketaatan kepada Allah. Mereka disuruh bersujud semata atas nama rasa hormat dan simpati atas karya agung yang telah Allah ciptakan. Namun iblis tetap tidak bersedia bersujud kepada Adam, bahkan memperlihatkan kesombongan dan kedurhakaannya kepada Allah. Sejak ini iblis merupakan makhluk pertama yang berani durhaka kepada Allah. Dialah menjadi simbol kedurhakaan. Akibatnya iblis dikeluarkan dari surga. Atas kedurhakaan ini Allah berfirman, "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk." Iblis menyimpan dendam murka kepada Adam. Lalu dia berjanji akan membalas kapan saja dan di mana saja jika ada kesempatan. Dia selalu merasa lebih mulia yang diciptakan dari api dibanding dari ada yang diciptakan dari tanah. Iblis ingin membuktikan kepada Allah bahwa dirinya yang paling mulia dibanding dengan manusia. Dia lalu memohon kepada Allah agar iblis dan keturunannya dilestarikan sampai hari kiamat. Dengan dilestarikan itu, iblis ingin membuktikan bahwa manusia yang dimuliakan itu akan banyak mendurhakainya banyak hal. Lalu Allah menerima permohonan iblis dengan menunda kematiannya hingga hari kiamat. Iblis menjawab, "Beri tangguhkanlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang ditangguhkan." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina dan terusir. Barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya." Adam yang didampingi Hawa sebagai pasangan yang diciptakan dari tulang rusuknya, dianugerahkanlah semua kenikmatan yang ada di surga. Allah menyuguhkan surga kepada mereka dan menempatkan mereka dalam istana agar mereka hidup dalam suasana yang penuh kenyamanan. Sebagaimana Allah ingin memanjakan Adam dan Hawa dengan seluruh kenikmatan yang ada dalam surga, kebahagiaan yang tiada berakhir, dan kenyamanan yang tak terhingga. Allah juga melarang mereka berbuat maksiat dan melawan perintahnya, yaitu melarang makan salah satu buah khuldi.
Allah juga tidak ingin mendengarkan dan mentaati iblis, sebagaimana iblis telah durhaka kepada Allah sehingga dia dikeluarkan dari surga. Tetapi iblis berhasil menyelinap ke dalam surga atas bantuan seekor ular, lalu merayu mereka untuk memakan buah kuldi. Atas kedurhakaan Adam dan Hawa, lalu Allah murka dan mengeluarkan mereka dari surga. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kami menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Demikianlah kisah manusia sejak Nabi Adam hingga saat ini, yang tadinya ingin dimanjakan Allah dengan berbagai kenikmatan di surga. Namun karena melakukan kesalahan dan melanggar perintahnya, maka dia harus menjalani hidup di muka bumi ini dengan segala kesulitan dan kesenangan hingga waktu datangnya kiamat. Manusia yang sudah tergelincir oleh iblis harus mampu mencari jalannya kembali ke surga, sehingga kelak apa yang dijanjikan oleh Allah bisa kembali dinikmati seperti nikmat surga yang pertama kali telah dirasakan oleh Adam dan Hawa. Ayo sahabat-sahabatku calon penghuni surga, mari kita berusaha meraih kembali surga. Tak ada jalan lain kecuali berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.